Universitas Nasional dengan pandangan mereka tentang AI. Yuk kita wawancarai beberapa mahasiswa di sini. Namaku Ranti, sedang melakukan wawancara singkat nih tentang pandangan mahasiswa UNAS terhadap pembuatan AI. Ya, boleh minta waktunya sebentar, Kak? Boleh. Oke, sebelumnya boleh tahu nggak namanya siapa nih, Kak, dari jurusan apa? Oh, halo guys, nama saya Sherly dari Fakultas Hukum Universitas Nasional. Oke, menurut kamu nih, Kak, aplikasi apa aja yang saat ini udah banyak digunakan kalangan mahasiswa? Menurut saya ada beberapa aplikasi AI ya yang membantu buat menyelesaikan tugas. Misalnya seperti aplikasi DeepL itu buat kita translate misal dari dokumen-dokumen yang bahasa Inggris atau yang bahasa luar kita dapat dari Google Scholar, terus kita bisa translate menggunakan AI DeepL gitu. Terus yang kedua aku biasa pakainya Konsensus, itu buat kita memahami literatur. Duh, maaf ya, saya grogi. Gak apa-apa, Kak. Oke. Terus Konsensus itu seperti Google Scholar juga, kita bisa nyari-nyari referensi dokumen dari situ. Terus yang ketiga ada Rose. Rose itu kurang lebih kayak aplikasi SPSS dulu sebelumnya. Itu bisa digunain buat analisis data, kita bisa dapat table, kita bisa dapat persentase dari situ. Oke. Untuk yang kedua nih, Kak, di mana aja sih Kakak nih biasanya mendapatkan informasi atau belajar tentang AI, misalnya di kampus, komunitas, atau internet? Oh, biasanya saya dapat dari FYP TikTok atau enggak ada beberapa juga kayak Rose aku pakai di kerjaan. Oke. Terus menurut Kakak nih, mengapa penting sih bagi mahasiswa untuk memahami perkembangan AI? Menurutku sangat penting karena dengan kita tahu perkembangan AI kita bisa evaluasi diri, kita bisa banyak belajar, kita banyak tahu, dan sangat wajib buat mahasiswa bisa mengerti AI dan menggunakannya gitu. Biar nggak kelewat ya, Kak, ya, ngikutin zaman gitu, Gen Z nih ya. Gen Z abis. Terus ada lagi, Kak? Yang keempat nih, bagaimana sih, Kak, caranya memanfaatkan AI untuk membantu tugas kuliah atau penelitian? Bahwa pemanfaatannya kayak tadi DeepL, kita bisa dapat manfaat dari AI itu buat translator gitu. Oke. Terus kapan sih, Kak, kamu merasa AI itu membantu dalam kegiatan belajar kamu nih selama kuliah? Kapan? Pertama sih pas saya nyari dokumen buat referensi, pas ngerjain sempro, terus nanti pas mau bikin skripsi juga, terus juga yang udah diterapin di kantor kan kayak Rose itu masih kita dapat saya sendiri dapat dari kantor, jadi belajar dari situ. Dan manfaatnya juga lumayan buat dipakai meeting. Oke. Menurut kamu siapa sih, Kak, yang membantu kamu saat ingin belajar tentang AI? Menurut saya sih orang sekitar ya, kita bisa sharing, tukar pikiran, aplikasi apa atau AI apa yang biasa digunakan sama orang-orang divisi lain gitu. Gitu sih, Kak. Oke. Segitu aja ya, Kak, pertanyaan dari aku. Oke, terima kasih banyak, Kak Sherly. Sama-sama, Kak. Terima kasih. Ya, selamat siang. Dengan Mas siapa saya berbicara? Dengan Mas Faizar, Mas. Siap, saya Alfa Khalid Ikram, saya dari mahasiswa UNAS. Saya akan mewawancara terkait dengan AI di kalangan mahasiswa. Mas Faizar sendiri dari mahasiswa? Ya, saya dari mahasiswa. Baik, beberapa pertanyaan. Apa saja sih aplikasi AI yang saat ini sudah banyak digunakan di kalangan mahasiswa? Sebenarnya kalau dari aplikasi kita bisa melihat yang paling dominan itu ada ChatGPT, OpenAI, terus ada beberapa yang kalau kalangan mahasiswa itu ada dari apa yang kemarin VO3 ya, yang banyak diminati oleh teman-teman mahasiswa juga. Mungkin itu yang saya tahu, ada Gemini dan ada beberapa macam-macam AI yang lainnya gitu, Mas. Baik. Biasanya di mana, Mas, biasanya mendapatkan informasi atau belajar tentang AI ini? Apakah kampus mungkin, atau komunitas, atau di internet sendiri? Kalau saya sendiri biasanya ngelihat di internet ya, karena kita tidak terlalu intens fokus juga ke dari isu AI ini. Namun biasanya kita lihat dari sosial media banyak update-update tentang AI. Kita juga butuh pemahaman lebih mendalam tentang AI sehingga kita nggak tertipu ya dengan dunia maya saat ini. Seperti itu, Mas.
Ya, selanjutnya Mas Faizal. Boleh Mas. Menurut Mas Faizal sendiri, mengapa penting bagi mahasiswa untuk memahami perkembangan AI ini? Nah, mengapa penting ya pertanyaannya? Jadi kalau mengapa penting, seharusnya ini sangat penting bagi mahasiswa untuk memahami perkembangan dunia AI. Kenapa saat ini dunia digital sudah dilengkapi dengan dunia AI. Bahkan teman-teman kampus kita lihat hari ini membuat beberapa makalah juga dibantu oleh AI. Jadi untuk mendapatkan informasi itu lebih mudah dengan adanya AI. Namun kita jangan terpaku dengan AI. Kita juga harus sering membaca berita-berita online yang di luar AI sehingga kita dapat mendapatkan info yang akurat. Namun perlu kita tekankan itu sangat penting untuk belajar dan itu untuk kita pahami dunia AI ini, Mas. Seperti itu. Berarti sesuai dengan perkembangan teknologi. Ya, ya? benar. Oke, selanjutnya Mas Faizal. Bagaimana cara Mas Faizal sendiri memanfaatkan AI untuk membantu tugas kuliah atau penelitian Mas sendiri? Nah, kalau saya biasanya untuk tugas-tugas kuliah saya membantu memperbaiki narasi-narasi ketika saya ingin gunakan untuk bahan kuliah saya. Sehingga ada bahasa-bahasa yang mungkin lebih bagus yang diciptakan oleh AI itu membantu saya. Dan juga saya mencari beberapa informasi yang mungkin kalau saya cari secara manual itu sangat susah saya temukan. Dengan hadirnya AI saya lebih mudah mendapatkan informasi-informasi yang lebih jauh detail dibandingkan saya cari manual, Mas. Itu. Baik. Pertanyaan terakhir Mas Faizal. Kapan Mas merasa AI ini membantu dalam kegiatan belajar Mas Faizal? Nah, kalau kita bahas kapan membantu, itu sangat sering membantu ya. Kalaupun ada kegiatan-kegiatan ataupun perkuliahan yang sangat waktunya singkat untuk saya cari bahan, contohnya saya sering presentasi ataupun sering memberikan edukasi kepada teman-teman karena saya aktif di organisasi. Jadi ketika saya ingin mencari informasi, saya sering menggunakan AI. Namun setelah saya menggunakan AI, saya cari lagi manual untuk lebih konkret informasi yang diberikan oleh AI seperti itu. Jadi secara tidak langsung AI ini sangat membantu kita dalam dunia. Karena apa? Karena lebih mempersingkat waktu kita untuk mencari informasi, Mas. Gitu. Baik. Berarti pada intinya AI ini cukup membantu mahasiswa ya. Benar. Namun kita jangan salah pakai juga AI ini untuk memberikan atau informasi-informasi yang kurang baik kepada masyarakat. Kan kita bisa lihat AI hari ini bisa dibuat ya seperti real nyata kenyataan, namun kita menggunakannya secara tidak baik ya, Mas. Seperti itu, Mas. Oke, baik Mas Faizal, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Baik, Mas, sama-sama. Nah, halo Kak, aku Isna dari kelas teknik reportase dan wawancara. Mau minta waktunya sebentar nih buat ngobrol tentang perkembangan AI di kampus kita. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa ya? Kak Muhammad Farhan, Dari prodi mana? prodi ilmu komunikasi. Oke Kak Farhan, aku mau nanya nih, apa aja sih aplikasi AI yang saat ini sudah banyak digunakan di kalangan mahasiswa? Yang pertama pasti ChatGPT kan, cuma sekarang udah kurang relevan banget menurut saya. Terus ada Perplexity, ada Google Scholar, banyak sih Kak. Yang saya tahu itu sih, yang saya tahu. Oke, terus di mana kakak biasanya mendapatkan informasi atau belajar mengenai AI tersebut? Sama saya di tempat kerja saya, terus di kampus, nah, kalangan-kalangan tempat kerja sih sama kampus. Oke, terus mengapa penting bagi mahasiswa untuk memahami perkembangan AI, Pak? Menurut saya penting kan sekarang serba digital kan, digital, mempersiapkan buat dunia kerja, buat cari-cari referensi lah, ide-ide kalau lagi buntu-buntunya sih. Oke, bagaimana cara kakak memanfaatkan AI untuk membantu tugas kuliah atau penelitian mungkin? Memanfaatkan kalau pas tugas deadline lagi benar-benar mepet tuh biasanya langsung ke AI kan. Oke, kapan kakak ngerasa AI itu paling ngebantu dalam kegiatan belajar kakak? Saat ingin mempercepat proses pengerjaan tugas, udah Kalau pastinya udah mepet deadline iya, gitu ya udah kak? mepet banget deadline. Oke, siapa aja sih yang ngebantu kakak saat ingin belajar tentang AI? Terutama mentor kan, terus komunitas-komunitas AI yang saya tahu. Oke, makasih ya kak untuk waktunya. Ya, sama-sama.